kalau kuasa Allah. Syafaatnya di akhirat kelak. Amin. Sebelumnya dihimbau kepada para jamaah untuk selalu menggeserkan kotak tromol yang ada di sebelahnya pada jamaah-jamaah yang lainnya, agar semua yang hadir dalam masjid ini dapat berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu berinfak untuk bekal kita di akhirat nanti. Para jamaah sholat isya dan sholat sunat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini, saya atas nama Panitia Ramadan Masjid Baitul Hikmah ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan program Ramadan di Masjid Baitul Hikmah yang sudah terlaksana dan yang akan segera dilaksanakan. Yang pertama, yang sudah terlaksana dari awal bulan Ramadan mulai, yaitu kegiatan iftar jama'i yang diadakan setiap hari di Masjid Baitul Hikmah. Kami mengucapkan terima kasih kepada para jamaah yang telah menyumbangkan makanan dan minumannya untuk pelaksanaan iftar jama'i. Lalu yang kedua, ada kegiatan Tarawih for Kids yang sudah dimulai sejak tanggal 17 Maret atau dimulai pada hari kelima Ramadan, yang selalu dilakukan pada ba'da witir malam hari, yang selalu dilaksanakan di selasar masjid sebelah kanan, yang dimana setiap setelah pelaksanaan Tarawih for Kids ini akan selalu ada hadiah yang menarik untuk anak-anak. Lalu telah kita laksanakan juga agenda-agenda yang ada di Masjid Baitul Hikmah, yaitu kemarin pada minggu lalu perlombaan untuk anak-anak. Alhamdulillah, terima kasih kepada para bapak dan ibu yang sudah mensupport anak-anaknya untuk semangat dalam mengikuti perlombaan yang diadakan oleh Panitia Ramadan Masjid Baitul Hikmah. Dan juga telah kita laksanakan pada hari ini tepat tanggal 30 Maret 2024, yaitu kegiatan School of Ramadan hari pertama, yang dimana tadi telah dimulai dari pagi hari sampai dengan pukul 3 sore. Selanjutnya yaitu kegiatan yang akan segera berlangsung juga pada hari esok, kegiatan yang sama untuk anak-anak, yaitu acara School of Ramadan hari kedua, yang dimana akan ada beberapa serangkaian kegiatan dan akan ada pengumuman pemenang lomba pada minggu lalu dan pembagian hadiah di Masjid Baitul Hikmah. Lalu berikutnya akan ada pengumuman terkait pelaksanaan itikaf. Berdasarkan hasil kesepakatan dengan panitia Masjid Baitul Hikmah bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada jamaah ini yang akan dilakukan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kita akan membuka pendaftaran untuk itikaf. Jadi bagi para jamaah yang akan bermukim selama 10 hari terakhir di Masjid Baitul Hikmah, dapat bisa melakukan mulai pendaftaran dimulai dari malam hari ini dan dapat menghubungi kepada para panitia Ramadan Masjid Baitul Hikmah. Dan untuk pengumuman dan untuk pengumuman berikutnya yaitu untuk pendaftaran harian terkait pelaksanaan itikaf itu bisa dilaksanakan secara tentatif langsung di setiap harinya, dan itu pendaftaran akan dibuka dari mulai setelah ba'da tarawih sampai dengan maksimal selambat-lambatnya jam 10 malam. Jadi nanti setiap malam kalau untuk yang harian yang tidak bermukim itu dapat langsung mendaftar di meja panitia yang akan selalu buka setelah ba'da witir sampai jam 10 malam. Dan untuk kegiatan itikaf ini, insya Allah panitia akan memberikan beberapa fasilitas dan termasuk adapun menu makanan sahur pada peserta yang telah mendaftarkan diri. Sehubungan dengan hal tersebut, maka panitia membuka kesempatan kepada para bapak dan ibu jamaah-jamaah untuk menyumbangkan sebagian rezekinya dengan memberikan donasi kepada jamaah yang melaksanakan itikaf. Sumbangan tersebut dapat berupa makanan atau minuman atau berbentuk uang sekalipun yang nanti akan kami belanjakan untuk kebutuhan menu sahur setiap harinya. Lalu pengumuman berikutnya yaitu terkait pelaksanaan ZIS, yang mana pelaksanaan ZIS ini
Untuk zakat akan dimulai pada tanggal 1 April sampai dengan tanggal 9 April 2024. Mungkin cukup itu saja untuk pengumuman terkait untuk kegiatan yang ada di masjid kita ini. Selanjutnya yang akan bertindak sebagai imam tarawih malam ke-20 ini adalah Ustadz Iswahyudi Mukhlis, yang mana beliau telah memimpin kita tadi pada sholat isya berjamaah. Dan adapun kultum Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Ade Permana. Baiklah, sebelum sholat tarawih kita mulai, kami menghimbau sekali lagi pada seluruh jamaah untuk tetap menjaga ketenangan selama sholat tarawih dimulai dan menonaktifkan alat komunikasinya. Dan untuk para bapak dan ibu-ibu yang membawa buah hatinya ikut ke masjid, harap untuk tetap dipantau dan diawasi agar tidak mengganggu jamaah kita yang lainnya untuk fokus beribadah. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan lana fi hadhihi Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para hadirin jamaah salat isya dan tarawih Masjid Baitul Hikmah yang dirahmati Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat, puji, syukur dan salawat kita panjatkan kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji kita panjatkan kepada Allah, salawat kita panjatkan kepada Rasulullah. Maka dengan dua bacaan pujian dan salawat, maka insya Allah syahadat kita akan menjadi sempurna. Kalau syahadat kita menjadi sempurna, maka ibadah puasa kita pun akan sempurna. Kenapa? Karena syarat puasa yang pertama adalah dengan iman, yaitu meyakini Allah sebagai Tuhan kita, juga mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai imam panutan bagi kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah, kita bersyukur Bapak Ibu sudah menginjak pada malam ke-20 Ramadan. Ini sudah masuk fase kedua. Dalam artian fase pertama biasanya orang semangat. Saya dari malam pertama sampai malam 19 sudah keliling Jakarta, Depok untuk memberikan tausiah Ramadan. Dan luar biasa, di 10 hari pertama itu ada masjid yang tidak menampung lagi jamaahnya sampai 1000 lebih di awal-awal. Setelah saya minta informasi terbaru, ya mulai setengah lebih mundur beberapa langkah. Memang terjadi seperti itu. Kenapa? Karena fase kedua, fase ujian sesungguhnya sebelum masa terakhir fase ketiga. Kenapa? Karena di fase kedua ini banyak luar biasa keistimewaan yang kita dapat. Makanya kenapa ketika masuk bulan Rajab, ini urutannya dulu Pak, agar nanti bulan Ramadan kita bisa sukses dengan ujian yang sedemikian rupa, maka Rasul mengajarkan kita
para ulama kita mengajarkan membaca doa ketika masuk bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Dikatakan Rajab dan Sya'ban adalah gerbang Ramadan. Berkahi Rajab, berkahi Sya'ban, dan sampaikan umurku ya Allah ke dalam Ramadan. Padahal kalau kita mau merenungi, Rajab, Sya'ban adalah pondasi kita kalau mau sempurna kita Ramadan. Ada dua hal di dalam bulan Rajab yang kalau kita mengerungi akan kita bisa pakai di bulan Ramadan. Pertama, Rajab mengajarkan tentang masalah sabar. Rasul ditinggal meninggal dua orang yang dicintainya, yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib pamannya. Ketika Rasul sabar menerima dua orang yang dicintainya, dua orang yang menemaninya, dua orang yang menjaganya dalam proses dakwah Rasulullah, diambil oleh Allah, maka Allah pun memberikan hadiah kepada Rasulullah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pertama, Allah mengangkat Nabi, memanggil Nabi, mengakui Nabi sebagai hambanya, bi'abdihi, harusnya bi Muhammadin, tapi Allah menggunakan kalimat bi'abdihi karena Allah sudah mengakui Nabi Muhammad sebagai hambanya. Kalau kita sudah mengakui Allah sebagai Tuhan kita, tapi belum tentu Allah mengakui kita sebagai hambanya. Maka Rasul sudah diakui. Lalu yang kedua, Rasul mendapatkan hadiah Isra Mi'raj, mendapatkan hadiah sholat. Maka sabar dan sholat inilah yang akan kita pakai di bulan Ramadan. Puasa harus dilakukan dengan sabar. Kalau tidak sabar, kita dalam keadaan perut kosong, leher, tenggorokan gatel, karena sudah tidak minum dari mulai subuh sampai dengan petang. Maka kalau tidak dengan sabar, tidak akan kita mendapat kesempurnaan daripada puasa. Yang kita khawatirkan seperti sindiran Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsy. Hanya dapat lapar haus, nggak dapat pahala puasa. Kenapa? Karena tidak bisa menjaga kesabaran kita. Nah, sabar itu dihasilkan, digodok dari bulan Rajab ketika Rasul sabar menghadapi ujian ditinggalkan oleh istri dan pamannya. Sholat yang kedua memang kita lakukan lebih banyak pada bulan Ramadan ini. Biasa kita sholat wajib, sholat sunnah, ba'diyah, qobliyah, duha, tahajud, hajat. Sekarang ditambah sholatul lail, sholat tarawih. Ada yang melaksanakan 8, ada yang melaksanakan 20. Mangga silahkan. Yang penting jangan terburu-buru. Namanya tarawih itu adalah sholat istirahat. Tadi kita menikmati, kita sholat sangat menikmati dengan bacaan imamnya, dengan gerakan imamnya. Karena sholat bisa diterima 3 hal. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Anfal, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyah. Allah menyindir orang sholat di depan Ka'bah nggak diterima. Di depan Ka'bah yang mustajabah, apalagi sekedar Baitul Hikmah. Di depan Ka'bah kata Allah, wa makana sholatuhum, mereka nggak sholat illa muka'a wa tasdiyah, mereka cuma bertepuk dan bersiul. Jadi gerakan sholatnya dianggap sebagai tepukan, bacaan sholatnya dianggap sebagai siulan. Kenapa? Karena sholatnya cuma hanya kauli dan fikli saja, bacaan saja, gerakan saja. Ada satu yang kita lupakan. Sholat sempurna kalau 3 hal. Pertama, bacaannya kita baik, makharijul hurufnya bagus. Yang kedua, gerakannya jangan terburu-buru. Yang ketiga, qalbiyah, hati dan pikiran kita fokus, khusyuk kepada Allah. Makanya orang sholat yang benar-benar 3 hal dipakai. Aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, akan bisa mencegah perbuatan keji munkar. Karena ujung ayatnya wala dzikrullahi akbar. Dan ingat, berfikir, berkonsentrasi dalam sholatnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika kita sedang sholat, lupakan jabatan, lupakan pekerjaan, lupakan urusan duniawi.
kita ingat wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Kata Allah, kalau kita sedang beribadah ingat akhirat, ingat mati. Setelah selesai sholat, wala tansa nasibaka minad dunya. Selesai sholat kita kembali ingat urusan dunia. Oh anak istri belum persiapan buat lebaran. Oh nanti mau pulang kampung, mau bawa bekal buat orang tua dan keluarga. Itu lakukan. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat bercocok tanam akhirat. Yang kedua, Sya'ban yang kedua ajarannya adalah pertama, Rasul mengajarkan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban setelah Ramadan. Maka melatih puasanya Ramadan di bulan Sya'ban. Lalu yang kedua, Sya'ban mengajarkan kita arti persaudaraan. Surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah, wahai manusia, sesungguhnya kalian diciptakan dari bibit yang sama, dari ayah dan ibu, dan kalau mau rujuk jauh, dari bibit Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam, Siti Hawa punya anak 40 laki dan perempuan. Lalu Nabi Adam, Siti Hawa turun ke surga, diusir oleh Allah, dipencarkan, lalu di Bukit Arafah dipertemukan. Kenapa? Lita'arafu. Kita ini di bulan Sya'ban diajarkan untuk bersatu. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kata Allah. Setelah dilahirkan dipecah-pecah beberapa kelompok, beberapa ras suku, ada suku Asia, suku Eropa. Setelah itu apa? Dipertemukan, dita'arufu, untuk saling mengenal, untuk saling silaturahim. Kita sudah mulai terpecah ketika pemilihan Pilpres. Tapi setelah ini mari lita'arufu, bersatu kembali. Kenapa? Karena tidak akan diterima puasa orang-orang yang menjalankannya kalau masih ada sengketa terhadap Allah, masih ada sengketa terhadap orang tuanya, masih ada sengketa terhadap suami istrinya, lalu masih ada sengketa dengan kerabat dan sahabatnya. Maka Sya'ban mengajarkan kita puasa, melatih puasa dan melatih kerukunan. Lalu masuk di bulan Ramadan di fase kedua. Kenapa berat yang saya bilang di awal, di fase kedua udah mulai mundur? Karena ada anugerah Allah di fase kedua ini, wabil khusus di malam 17, yaitu malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Ini hadiah yang pertama di bulan Ramadan dari Allah, adalah turunnya Al-Quran. Walaupun 22 tahun, 2 bulan, 22 hari Allah menurunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad prosesnya, tapi Allah langsung menurunkan 30 juz kepada malaikat Jibril. Dalam artian Allah sudah menganugerahkan wahyu yang terbaik buat kita umat Nabi Muhammad, Al-Quran. Nawwiru buyutakum bil Quran. Maka berikan cahaya rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Jangan nawwiru buyutakum bil WA wal Instagram wa Facebook. Jangan hanya dengan WA, Facebook, Instagram kita ramaikan rumah kita, tapi ramaikan Quran. Handphone boleh bagus, tapi isinya ada bacaan Quran. Agar kita lebih mudah membaca Quran di mana-mana. Kalau dulu harus membawa mushaf, sekarang ada di handphone kita untuk bisa menggali Al-Quran. Ini adalah amanah yang pertama di bulan Ramadan, wabil khusus di fase kedua. Dan hadiah yang kedua yang kita dapatkan di bulan Ramadan adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada malam rahasia, ada malam anugerah, ada malam keajaiban yang Allah berikan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kapan datangnya Allah yang tahu. Kapan mesti kita tunggu? Tidak perlu kita tunggu, tapi kita cari tiap malam. Panitia sudah membentuk untuk 10 hari Ramadan. Ini panitia menjebatani untuk ibu bapak yang ikut untuk 10 hari Ramadan tinggal di Masjid Al-Hikmah, Baitul Hikmah ini, untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Maka bapak ibu yang menyumbang hartanya untuk memberikan makanan sahur buat orang yang itikaf, lalu ada orang-orang yang di sini ternyata mendapatkan Lailatul Qadar, maka ibu bapak sama dengan memberikan makanan sahur selama 83 tahun. Kalau bapak ibu memberikan uang 1 juta rupiah malam itu kepada orang-orang yang beritikaf di Masjid Baitul Hikmah, maka turun malam itu Lailatul Qadar
uang yang ibu pakai, yang ibu kasih dipakai untuk orang-orang yang beribadah di masjid ini, maka ibu terhitung memberikan sedekah 1 juta tiap malam selama 83 tahun. Ayo jangan lewatkan ini. Karena puasa selain sabar, kedua adalah sedekah. Sedekah kuatkan. Jangan lupa zakat saja bisa menjadi penentu. Ramadan kita nggak akan diterima, sholat malam kita, puasa kita, tadarus kita, kalau kita tidak menunaikan zakat fitrah. Mu'allakun bainas sama'i wal ard, akan tergantung di antara langit dan bumi. Maka ayo Bapak Ibu, mari sama-sama. 2 hal terakhir yang saya ingin ingatkan. Ambil kebaikan Al-Quran untuk mendapatkan keajaiban Lailatul Qadar. Alhamdulillah, 2 yang kita bahas pada malam ini juga terjadi pada keluarga saya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Berkat salah satunya doa Pak Kabul dan Pak Ketua, ya, alhamdulillah saya sudah lengkap punya 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. 1 hari sebelum Ramadan anak keempat saya lahir. Itu berkat doa. Bahwasanya Ramadan kita meminta kepada Allah yang harusnya sesar. Kata dokter kalau tidak sesar 2 pilihan. Kalau nggak mati, kalau nggak buta katanya. Tapi alhamdulillah dengan banyak doa dari para jamaah, daripada sahabat, lahir normal dan sehat walafiat. Inilah ya 2. Hanya tinggal istri baru 1, belum sepasang. Gitu. Jadi alhamdulillah ibu bapak, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kehilafan, walaupun 1 kali, tapi insya Allah membuat silaturahim kita terjaga. Terakhir mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Suratul Fatihah yang diajarkan oleh Nabi Zakaria, yaitu ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita berhenti sebentar, saya kasih waktu setengah menit atau 1 menit, minta hajat ibu bapak. Diterima tidak Ustadz? Yakin diterima. Ini tempat yang baik, hari yang baik, bulan yang baik, setelah melakukan sesuatu yang baik. Nabi Zakaria sholat di mihrabnya Siti Maryam, lalu minta anak, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah berikan aku keturunan. Karena Nabi Zakaria tidak punya anak, sudah mandul, sudah menopause istrinya. Kata malaikat Jibril, hadisnya sahih, wahai Zakaria, Allah mengabulkan doamu bahkan di saat kamu masih berdiri dalam sholat. Jadi langsung diijabah oleh Allah. Dalam surat Al-Baqarah 186, ya, apa? Kata Allah kepada Nabi Muhammad, ya, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Syaratnya 2 kalau doa mau diterima. Pertama beribadah dulu kepada Allah, yang kedua baru beriman. Kita sudah beribadah dan ibadah kita ini tanda kita beriman. Maka mari sama-sama kita baca Fatihah, kita doakan ketua masjid, para penasehat, para donatur, para imam, para ustadz yang ada di Baitul Hikmah, wabil khusus para jamaah yang terus memakmurkan masjid, remaja-remajanya yang terus memakmurkan secara harta, tenaga, dan ilmu. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, dan diberikan kelancaran dari usaha dan pekerjaannya. Ala hadiniyah wa kullu niyatin sholihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah ibu bapak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita niatkan, kita hajatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah kita dari awal sampai akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kuasa Allah, Saya